bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini sebenarnya bab 13, 1 sampai 23. Tetapi saya membacanya 1 sampai 9. Nanti kalau kurang pas, yuk baca sendiri di rumah. Supaya bisa mengerti dengan jelas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, lingkungan hidup rusak. Udara yang kita hirup sekarang ini sudah amat sangat kotor dan mengerikan. Apalagi jumlah kendaraan bermotor atau bermobil sekarang ini naik berlipat ganda. Jalan raya semakin padat dengan kendaraan. Ini baru soal udara. Kita juga kesulitan mendapatkan air bersih. Sungai yang jernih dengan banyak ikan-ikan yang sehat. Limbah di mana-mana, sampah di mana saja, gunung pun menjadi gundul. Maka sebagian di negara kita, khususnya di Gunung Semeru, banjir bandang, hutan botak, udara panas, dan juga pengap. Sempurna sudah kerusakan lingkungan hidup kita. Seandainya alam lingkungan hidup yang rusak itu bisa berbicara dalam bahasa kita,
pasti sudah menyampaikan protes keras dan bahkan demo berkali-kali di mana-mana. Inilah cerminan hidup konkret harian kita dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Bacaan yang kedua. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Segala makhluk bisa menunjuk pada siapa saja, termasuk alam lingkungan hidup kita dengan seluruh penghuni yang hidup. Menarik sekali, saudaraku, bahwa dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini disampaikan melalui perumpamaan lingkungan hidup. Bacaan pertama menggunakan kiasan air hujan dan salju dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bacaan Injil menyampaikan perumpamaan mengenai penabur dan benih. Maka saudaraku, ada dua hal yang perlu kita renungkan, yakni hubungan sabda Allah dan alam lingkungan hidup kita. Yang pertama, cara dan tindakan hidup kita ikut mempengaruhi keadaan lingkungan hidup kita. Bacaan kedua Santo Paulus mengajak kita semua untuk memandang penderitaan yang kita alami sekarang ini untuk masa depan, yakni jaminan keselamatan. Saat kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Dengan cara pandang ke depan dan penuh pengharapan itu, kita bisa lebih damai dalam menghadapi kesulitan dan juga tantangan hidup pada hari ini yang kita alami. Dengan memandang ke depan, kita justru diundang untuk menempatkan seluruh peristiwa dan lingkungan hidup kita dalam kacamata masa depan. Dan bukan hanya cukup dilihat dari kacamata sekarang ini saja. Repotnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, orang zaman sekarang ini, Anda dan saya, cenderung memandang hidupnya dari ukuran sekarang. Dan itu pun dari sudut pandang kebutuhan dirinya sendiri. Mau hidup enaknya sendiri. Sebagai contoh, para pengusaha yang bekerja sama dengan para pejabat terkait membabati hutan seenaknya sendiri. Lalu kayu itu diekspor secara ilegal. Dan ini berjalan baik karena semua pejabat yang mestinya melindungi, mengayomi hutan sudah bisa dijinakkan karena telah diberi uang. Tidak usah jauh-jauh, saudaraku, hampir semua orang di tempat kita ini membuang sampah seenaknya. Pernah saya melihat, termasuk saya sendiri, naik mobil
tapi tingkah lakunya ndeso. Bagaimana tidak? Lah membuang sampah plastik lewat pintu mobilnya. Lihat saja orang naik motor, main serobot ke sana kemari, tidak peduli kesulitan orang lain. Intinya orang seenaknya sendiri dalam menghayati hidupnya. Banyak dari kita tidak sadar bahwa apapun yang kita buat, apapun yang kita pilih dalam gaya hidup kita sehari-hari selalu berdampak kepada orang lain dan lingkungan hidup. Marilah kita melihat hidup ini dalam ukuran masa depan. Lalu kalau semua sudah rusak sekarang ini, apa yang kita wariskan kepada anak cucunya? Itu permenungan yang pertama. Lalu yang kedua, sabda Allah membutuhkan tanggapan yang sesuai dari hidup kita. Bacaan pertama Nabi Yesaya hari ini menyampaikan kepada kita betapa sabda Allah itu jalan terus, bekerja terus, dan tentu menghasilkan buah dan tidak akan pernah kembali. Namun dalam bacaan Injil dinyatakan juga kepada kita bahwa dalam hidup kita sabda Allah itu tidak bersifat otomatis. Artinya tidak dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang baik. Sabda Allah itu memang jelas dan pasti terus bekerja demi kebaikan kita. Akan tetapi hal itu akan berkembang dan berbuah dalam diri kita apabila kita tentu menanggapinya dengan sikap hidup yang sesuai dan sepadan. Itulah makna perumpamaan. Si penabur ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tanah yang penuh semak duri, tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu adalah sabda Allah, sedangkan kita adalah tanahnya. Manusia adalah tanah. Gambaran perumpamaan hari ini. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Lah, kita ini tanah macam apa? Itu masalahnya. Kalau kita orangnya serba dangkal, sukanya enak sendiri, kita ini seperti tanah yang penuh bebatuan. Namun apabila kita ini orangnya gampang khawatir, gampang cemas, inginnya hanya harta-harta, kekayaan-kekayaan, sukanya hanya pikir uang-uang atau kuasa-kuasa. Nah, kita ini laksana tanah yang penuh semak duri. Homili atau khotbah sebagus apapun akan cepat berlari atau berlalu dari hati kita. Dan yang tetap tinggal di hati kita hanyalah kapan uangku tambah, kapan aku naik pangkat, kapan aku cepat kaya, dan tenar, dan seterusnya. Kita ikut rekoleksi berkali-kali
ikut pula retret secara teratur, bahkan KRK itu diadakan. Kita pun rajin membaca kitab suci, bahkan renungannya setiap hari. Namun jika kita gampang khawatir dan hanya mencari kekayaan dunia dan ketenaran nama, semua sabda Allah yang bagus sekalipun dan itu sungguh indah, melalui rekoleksi, melalui retret itu hanya lewat saja. Seperti angin cepat berlalu. Benih yang ditaburkan hanya tumbuh subur di tanah yang baik. Tanah yang subur adalah orang yang memang mampu mendengarkan firman, mengerti dan menghayati firman itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Yesus. Maka orang yang mendengarkan dengan sepenuh hati, jiwa dan segenap kekuatan akan mengerti dan melakukan firman dalam hidupnya. Meski banyak kali kita mengalami penderitaan. Karena Paulus menegaskan saudara-saudariku, aku yakin penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Akhirnya, marilah kita mohon semoga kita semakin memperhatikan kelestarian dan juga perkembangan yang baik bagi alam lingkungan hidup kita, serta kita jauhkan dari semangat mencari enaknya sendiri, karena kita menyadari apapun yang kita buat, yang kita pilih selalu berdampak kepada orang lain dan lingkungan hidup kita. Semoga kita mohon agar kita bisa menjadi tanah yang subur, yang pada akhirnya tentu menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkapkan iman syahadat para rasul, aku percaya akan Allah,